Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Oke, sudah siapkah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini? Siap, Bu. Oke, sekarang alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurjana, Hadir, Bu. Triwahyu, Hadir, Bu. Nandita, Hadir, Bu. Munica, Ada, Bu. oke, siap sekali, sudah lengkap ya. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tarik kedua sudut bibir kita terlebih dahulu dan senyum setulus mungkin. Nah, oke, sekarang kita udah sedekah ya hari ini, alhamdulillah, karena sedekah paling mudah adalah tersenyum. Nah, bahasan apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ibu akan membahas 2 poin utama. Yang pertama yaitu gangguan dan kelainan sistem gerak manusia. Lalu yang kedua adalah teknologi dalam mengatasi gangguan dan kelainan sistem gerak manusia. Oke, sebelum memasuki materi utama, kali ini Ibu akan memantik sedikit dari pengetahuan kalian pada materi sebelumnya nih, pertemuan sebelumnya. Oke, di sini ada yang tahu macam-macam otot itu ada apa aja? Saya, Bu. Oke, Monica. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, benar sekali. Oke, sekarang ada nggak sih yang masih ingat sebenarnya sifat kerja otot itu ada apa saja? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Andita. Seingat saya, sifat kerja otot itu ada 2, yaitu antagonis dan sinergis. Nah, sifat kerja otot antagonis yaitu sifat kerja otot yang bekerja secara berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan. Sedangkan sifat kerja otot sinergis yaitu otot yang bekerja secara bersamaan atau bersinergi sehingga menghasilkan gerakan yang searah. Begitu, Bu. Iya, terima kasih, sudah benar ya. Jadi kalian bisa dengar dari kedua teman kalian sudah mewakili. Oke, jadi pertemuan kali ini ada hubungannya nih dari pertemuan sebelumnya sama ke pertemuan sekarang. Oke, Ibu akan mencontohkan salah satu hubungannya. Oke, ketika kalian olahraga atau mau jogging nih, tapi kalian tanpa pemanasan, itu apa sih yang kalian rasakan? Biasanya kakinya pegal, Bu, terus juga rasanya sakit. Oke, itu ada yang tahu nggak kenapa bisa pegal atau sakit? Apa itu karena tulangnya kaget, Bu? Oke, benar kaget, tapi bukan tulangnya ya. Ini yang kaget tuh lebih ke ototnya. Jadi ketika mau jogging atau olahraga itu kan awalnya kita itu masih diam gitu, ototnya itu kayak belum bekerja. Lalu ketika kita langsung jogging atau langsung olahraga yang berat terus intens gitu, itu tuh ototnya kayak dari yang diam langsung bekerja keras gitu loh. Jadi itu kayak ototnya itu menjadi kaget. Nah, itu tuh dapat menyebabkan cedera jika sampai berlebihan. Tapi gejala kecilnya atau akibat yang kecilnya itu adalah rasa sakit atau pegal yang kalian rasakan ini. Oke, kalau begitu sudah paham ya. Setelah itu kita nih langsung masuk ke materi bahasan yang pertama, yaitu tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Oke, jadi bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Oke, jadi gangguan dan kelainan sistem gerak itu ada 3 ya. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada sistem gerak di otot, sendi, dan juga tulang. Oke, yang pertama Ibu akan membahas di tulangnya dulu. Oke, Ibu akan kasih gambar. Ini ada yang tahu gambar apa? Patah tulang, Bu. Oke, benar sekali, patah tulang. Patah tulang ini dalam bahasa biologi biasanya disebut fraktur. Patah tulang ini itu biasanya terjadi karena tenaga yang melawan tulang ini itu lebih kuat daripada kekuatan tulang itu sendiri. Oke, selanjutnya nih Ibu kasih gambar lagi. Oke, bisa kalian amati ya. Ini tuh gambar orang yang terkena osteoporosis. Osteoporosis itu apa sih? Yang familiar di telinga kalian itu apa? Itu, Bu, tulang keropos atau rapuh. Oke, benar sekali ya. Osteoporosis ini dapat disebut sebagai tulang keropos atau tulang rapuh. Nah, tulang ini biasanya itu rentan patah gitu. Nah, osteoporosis ini itu biasanya terjadi ketika tubuh itu kekurangan kalsium. Jadi kalsiumnya itu yang seharusnya mencukupi tapi malah kekurangan. Nah, ini biasanya osteoporosis dialami oleh lansia.
karena seiring bertambahnya usia biasanya kekuatan tulangnya itu berkurang dibanding anak-anak muda atau anak remaja. Tapi tidak memungkiri juga anak remaja dan kalangan muda itu bisa terkena juga. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada yang tahu nggak nih? Ini gambar apa? Apakah yang besar itu hidrosefalus, Bu? Oke, lalu yang kecil ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Oke, benar ya tadi yang sudah disebutkan bahwa yang ini, yang kiri ini hidrosefalus. Hidrosefalus ini merupakan ketika aliran cairan di dalam otak ini membesar, membuat tempurung otak itu ikut membesar. Jadi ini otaknya ukurannya tidak sebagaimana mestinya. Kalau yang kecil ini nih, yang mungkin kalian belum tahu ya, ini namanya mikrosefalus. Mikrosefalus ini ketika pertumbuhan otak ini tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, jadi lebih kecil dari aslinya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, sekarang Ibu langsung masuk ya ke gangguan dan kelainan pada sendi. Oke, bisa kita lihat ya, ini mungkin sudah familiar ya, kesleo atau terkilir. Nah, kesleo atau terkilir ini ya, secara utamanya segaris besar itu ketika misal nih, ketika kita berjalan atau berlari secara cepat dan intens gitu di suatu medan yang tidak rata atau yang berbatuan. Nah, di situ itu kita sendi-sendi di pergelangan kaki kita itu mengalami tekanan, tepatnya itu di ligamen sendiri itu ini termasuk pertemuan tulang dan tulang. Nah, jadi ketika di bagian ini mengalami tekanan terus-menerus sendinya ini, maka ini akan menyebabkan kesleo atau terkilir ini. Oke. Yang kedua, ini ada yang tahu gambar apa? Apa dislokasi, Bu? Oke, dislokasi, benar sekali. Jadi dislokasi ini ketika tulang ini nih tidak sesuai posisi normalnya. Nah, ini nih biasanya terjadi di semua bagian tubuh. Cuma Ibu contohkan di bagian jari-jari tangan. Ini tampak ya. Ini biasanya nanti jari tangan ini menjadi terasa nyeri dan sulit digerakkan. Oke, yang selanjutnya. Ada yang tahu ini apa? Artritis, Bu. Oke, artritis ya. Artritis ini itu ketika jaringan tulang rawan ini mengalami peradangan, di mana ini menyebabkan jari-jari itu menjadi bengkak dan terasa nyeri. Nah, itulah namanya artritis. Oke, sekarang sudah ya sampai ke tulang. Oke, sekarang bisa kalian lihat bukunya. Sekarang kita lanjut ke gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia bagian yang otot. Oke, yang pertama ada apa? Hipertrofi. Oke, hipertrofi. Hipertrofi ini hiper itu kayak berlebihan. Jadi ketika kita membawa beban berat gitu, ketika tangan misal ya ini membawa beban berat gitu, biasanya itu otot pada tangan ini mengalami pembesaran atau pertumbuhan. Nah, ini yang dinamakan hipertrofi, kayak pembesaran, hiper, berlebihan. Lalu yang kedua ada apa? Atrofi, Bu. Oke, atrofi. Atrofi ini merupakan ketika otot ini mengalami pengurangan. Jadi ketika otot itu tidak melakukan kerja apapun, tubuh itu biasanya tuh syaraf otaknya itu memerintah tubuh atau memerintah jaringan otot untuk tidak bergerak, sehingga dapat hal ini tuh kalau dilakukan terus-menerus terus kita nggak ada gerakan, biasanya dapat mengecilkan atau mengurangi jaringan otot itu sendiri, dan itu berbahaya. Oke, yang ketiga, kram. Oke, kram sering dialami oleh kita semua ya. Kram itu biasanya kalau misal kita duduk terlalu lama gitu, misal duduk seperti ini nih, nekuk kakinya. Nah, ini tuh biasanya kalau tanpa gerakan apapun sampai berjam-jam itu biasanya mengalami kram. Kram itu kayak ketika otot itu mengalami kaku, tegang gitu. Nanti biasanya sulit digerakkan setelah mau berdiri lagi. Oke, yang keempat apa? Miastenia gravis. Miastenia. Oke, miastenia gravis ini merupakan ketika otot itu terus berkontraksi ya. Otot itu terus berkontraksi tanpa henti, dan itu tuh dapat menyebabkan kelumpuhan. Oke. Setelah itu, bahasan kita tentang gangguan sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai teknologi yang dapat mengatasi gangguan dan kelainan sistem gerak.
Oke. Ada yang tahu? Oke, yang pertama apa tadi? Dapat kalian baca di bahan ajar? Penyembuhan patah tulang. Oke, patah tulang. Patah tulang itu biasanya ketika orang patah tulang itu biasanya dipasangi dengan gips. Gips ya. Lalu yang kedua? Penyembuhan Penyembuhan kanker atau tumor kanker. tulang. Oke, kalau tumor tulang itu, tumor atau kanker tulang itu biasanya dilakukan sebuah kemoterapi atau operasi gitu, radioterapi gitu. Lalu yang ketiga ada apa? Penggantian sendi. Oke, penggantian sendi nih. Nih, bisa kalian lihat ya gambarnya. Penggantian sendi. Jadi ketika sendi ini ya, sendi ini yang di sebelah kanan ini mengalami kerusakan, nanti akan ditambahi oleh ini. Sendi yang berbentuk logam ini akan dimasukkan ke sini sehingga nanti tubuh kita bisa digerakkan. Oke, penggantian sendi. Lalu yang keempat, Implan. Oke, implan sendiri adalah pemasukan benda kaku benda kaku atau materi ke dalam tubuh manusia. Oke, yang kelima, Penanggulangan skoliosis kongenitalis. oke, skoliosis ini itu sebenarnya ketika bayi itu baru lahir, ketika tulang belakangnya ini terdeteksi melengkung atau tidak sebagaimana mestinya, itu biasanya dipasangi penyangga, suatu penyangga di tubuhnya. Itu namanya itu penyangga. Oke, yang keenam, Tangan dan kaki buatan. oke, sepertinya ada gambarnya. Oke, ini ya bisa dilihat. Ini kaki buatan. Oke, biar bisa bergerak kakinya. Oke, yang terakhir, Viskosuplementasi. oke, viskosuplementasi itu merupakan penambahan asam hyaluronik ke dalam sendi ya. Jadi ketika sendi tidak bisa gerakan, termasuk lutut nih, lutut. Jadi ketika lutut itu tidak bisa gerakan, maka disuntikan asam hyaluronik. Biasanya disuntikan lalu disuntikan dari sini, nanti akan menyebabkan lutut bisa digerakkan, di mana asam hyaluronik sendiri memang salah satu komponen pelumas untuk mengobati lutut. Oke, sudah ya bahasan mengenai dua bahasan yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk memahamkan kalian, Ibu sekarang akan mengajak kalian melakukan games kecil-kecilan. Oke, sekarang bisa kalian lihat itu ada aturannya, tapi Ibu akan bacakan dulu ya. Judul gamesnya ini dengarkan suaraku. Petunjuknya dan peraturannya, guru akan mengucapkan pertanyaan sembari memegang bagian tubuh yang berlawanan dari pertanyaan. Oke, siswa harus fokus mengamati guru, lalu siswa harus menjawab ya setelah guru selesai mengucapkan tiap pertanyaannya. Nah, ketika siswanya salah, maka akan maju ke depan untuk menjelaskan salah satu gambar yang ibu berikan. Oke, nanti siswa yang sudah maju akan mempraktekkan seperti yang guru lakukan. Nanti maju lagi dan itu akan diulangi sampai gambar yang disediakan habis. Oke, sudah dipahami? Sekarang ditaruh dulu bahan ajarnya. Oke. Untuk itu kalian bisa mengamati ibu guru. Kalian harus mempraktekkan apa yang ibu katakan. Oke. Tapi jangan lepas dari gerakan yang ibu lakukan. Oke. Yang pertama, pegang hidung kalian. Oke, Tri salah. Ayo maju ke depan. Semangat, Tri. Oke, Tri. Oke, dijelaskan ke teman-teman ini gambar apa? Jadi teman-teman, ini adalah gambar patah tulang. Patah tulang ini terjadi karena tenaga yang melawan tulang itu lebih besar dari kekuatan tulang. Oke, benar sekali. Oke, sudah paham. Ayo Tri, praktekkan lagi. Teman-teman, ya saya coba pegang hidung. Oke, siapa yang salah? Jana. Nandita salah. Jana, belum ya? Oke, Jana masih benar ya, soalnya tadi Nandita dulu yang salah. Oke, Nandita, ayo maju. Oke, jelaskan kepada teman-teman itu gambar apa? Yuk bisa diamati. Jadi teman-teman, ini gambar ini
namanya itu dislokasi. Dislokasi itu pergeseran tulang penyusun sendi dari tempat posisi normalnya, begitu teman-teman. Jelas ya? Terima kasih. Oke, praktekkan. Jadi teman-teman coba pegang mata kalian. Iya. Yuk, siapa? Jana. Oke, Jana maju. Akhirnya salah juga. Oke, di sini Ibu kasih 2 gambar nih. Oke, jelasin ke teman-teman ini dulu. Itu apa? Baik teman-teman, ini adalah gambar dari kaki buatan atau biasa disebut kaki bionik. Oke. Lalu ini gambar apa? Kalau ini itu adalah pergantian sendi yang rusak dengan penambahan logam. Oke, benar sekali. Ya, terima kasih. Gamesnya udah singkat ya. Oke. Semoga pemahaman kalian semakin bertambah ya. Oke, sekarang waktunya udah hampir habis nih. Oke, jadi alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita tarik dulu kesimpulan. Nah, Ibu ingin siapa nih yang di antara kalian yang mau mengajukan diri mengajukan diri untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, Monica, silakan. Baik, dari yang saya dapatkan pada pertemuan ini, saya telah paham terkait macam gangguan dan kelainan sistem gerak yang meliputi gangguan pada tulang seperti patah tulang, osteoporosis, hidrosefalus, lalu kemudian gangguan pada sendi seperti terkilir atau kosleo, kemudian dislokasi dan artritis. Lalu gangguan pada otot seperti hipertrofi, kram, miastenia gravis. Selain itu, terdapat teknologi yang berperan dalam mengatasi gangguan dan kelainan sistem gerak, seperti adanya transplantasi, implan, pemakaian gips, tangan kaki buatan, dan lain-lain. Oke, sudah lengkap ya kesimpulan yang disampaikan oleh Monica. Nah, oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, Ibu akan memberikan sedikit tugas nih buat kalian di rumah. Jadi ya, setelah kalian paham nih, Ibu akan ngasih tugas, gampang kok. Tugasnya berupa makalah. Tugasnya ini kalian mencari studi literatur terkait teknologi dalam mengatasi gangguan dan kelainan sistem gerak. Jadi yang sudah disebutkan tadi merupakan garis kecilnya saja. Nanti kalian bisa mencari lebih luasnya lagi. Oke, dikumpulkan minggu depan, jangan lupa ya. Siap, Bu. Oke ya, tidak terasa kita sudah sampai ke akhir pembelajaran pertemuan hari ini. Oke, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, cukup ya pertemuan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan tindakan Ibu sendiri. Oke, kurang lebihnya Ibu terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aksioma. Terima kasih. Dan